Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Bapak pada pemantapan IPA kelas 6. Pada pertemuan ketujuh ini, Bapak akan membahas materi tentang pembahasan soal-soal pada buku persiapan tuntas USBN dan US. Indikator yang pertama, memahami setiap materi yang terdapat dalam USBN. Yang kedua, mengerti cara mengerjakan setiap soal tipe USBN. Kalian buka buku halaman 245. Kita akan membahas soal paket 2 nomor 1 sampai 10. Soal yang sudah Bapak bahas, nanti kalian isikan jawabannya di buku kalian. Nomor 1. Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup yang terjadi pada gambar berikut disebut simbiosis. A. Dinamisme. B. Parasitisme. C. Mutualisme. D. Komensialisme. Pembahasan. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapat perlindungan dari ikan hiu sebab pemangsa ikan remora tidak berani mendekati ikan hiu. Sementara itu, ikan hiu tidak mendapat keuntungan apa-apa. Jadi hubungan simbiosis pada kedua jenis ikan tersebut bersifat simbiosis komensialisme. Simbiosis komensialisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Makhluk hidup yang dapat menggantikan peran belalang pada rantai makanan tersebut adalah A. Ulat, B. Ayam, C. Kelinci, D. Burung. Pembahasan. Gambar pada soal menunjukkan rantai makanan dengan belalang sebagai konsumen tingkat 1 dan kodok sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan belalang. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, hanya ulat yang dapat berperan sebagai pemakan rumput dan juga mangsa bagi kodok. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Cara penyesuaian diri makhluk hidup pada gambar tersebut serta tujuannya yang tepat adalah A. Mengeluarkan bisa untuk melumpuhkan musuh. B. Memutuskan ekor untuk melarikan diri dari musuh. Yang C. Kaki berselaput untuk memudahkan berjalan di lumpur. Atau yang D. Menyemprotkan cairan tinta untuk menghindari pemangsa. Bahasan. Hewan pada gambar di atas adalah cecak. Cara penyesuaian diri yang dilakukan oleh cecak adalah memutuskan ekor untuk melarikan diri dari musuh atau autotomi. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Pasangan antara tumbuhan dan cara adaptasinya yang tepat adalah A. 1 strip D, B. 2 strip C, C. 3 strip A, atau yang D. 4 strip B. Pembahasan. Cara adaptasi tumbuhan pada gambar di samping adalah sebagai berikut. Yang pertama, bambu. Batang muda dari tanaman tersebut memiliki rambut-rambut halus yang menyebabkan gatal saat bersentuhan dengan kulit. Atau yang satu pasangannya dengan C. Kemudian yang kedua, daun putri malu. Daun menutup saat terkena sentuhan. Atau yang dua pasangannya adalah A. Yang ketiga, kantong semar. Memiliki kantong dengan permukaan licin yang dapat menangkap serangga. Atau yang tiga pasangannya D. Kemudian yang keempat, bunga rafflesia. Memiliki bau busuk guna memikat hewan penyerbuk seperti lalat. Atau yang empat pasangannya B. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Kemudian yang nomor 5. Terumbu karang merupakan ekosistem yang penting untuk menjaga populasi ikan. Salah satu cara menjaga kelestarian terumbu karang adalah dengan A. Membuang limbah cair ke laut, B. Menangkap ikan dengan jaring apung, yang C. Mengambil terumbu karang untuk kerajinan tangan,
atau yang D, tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan. Pembahasan. Terumbu karang hanya dapat hidup pada kondisi dan lingkungan tertentu sehingga sangat rentan dengan perubahan suhu, unsur hara, bahkan perusakan secara langsung. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, salah satu cara yang tepat dilakukan untuk melestarikan terumbu karang adalah dengan tidak menggunakan peledak saat menangkap ikan. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 6. Bebek memiliki bulu yang dilapisi lapisan minyak. Fungsi lapisan minyak tersebut adalah A. Memudahkan pergerakan di air, B. Melindungi bebek agar tidak tenggelam, C. Menjaga suhu tubuh saat berada di dalam air, atau yang D. Menjaga agar bulu tidak basah saat berenang di dalam air. Pembahasan. Bulu bebek memiliki lapisan minyak yang berfungsi untuk menjaga bulu bebek agar tidak basah saat berada di dalam air. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Tahapan hidup ngengat sutra atau Bombyx mori yang bermanfaat bagi manusia ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, atau D4. Pembahasan. Ngengat sutra atau Bombyx mori mempunyai 4 tahap daur hidup, yaitu telur, nimfa atau ulat atau larva, pupa atau kepompong, dan imago atau fase dewasa. Sesuai namanya, ngengat sutra berguna dalam pembuatan benang sutra. Benang tersebut dipintal dari sisa-sisa kepompong ngengat sutra. Dari penjelasan tersebut, ngengat sutra bermanfaat bagi manusia ketika ngengat tersebut berada dalam fase kepompong atau pupa yang ditunjukkan oleh nomor 3. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian perhatikan nomor 8. Sendi yang ditunjukkan oleh tanda panah memiliki pergerakan A. Ke segala arah, B. Satu arah, C. Memutar, atau D. Dua arah. Pembahasan. Tanda panah pada gambar menunjukkan sendi peluru yang berada di antara tulang belikat dan lengan atas. Sendi tersebut memiliki kemampuan untuk bergerak ke segala arah. Jawabannya adalah A. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Berikut yang merupakan fungsi bagian sistem pernafasan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Membantu pernafasan saat terbang, B. Mempercepat hilangnya panas tubuh, C. Tempat penyaringan udara pernafasan, yang D. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pembahasan. Bagian X pada gambar menunjukkan pundi-pundi udara yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu pernapasan burung saat terbang sebagai tempat cadangan oksigen. Yang kedua, menjaga suhu tubuh burung. Yang ketiga, membantu memperkeras suara burung. Yang keempat, membantu meringankan massa jenis burung dengan udara sekitarnya. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, maka pilihan jawaban yang tepat adalah membantu pernapasan burung saat terbang. Berarti jawabannya adalah A. Yang nomor 10. Perbedaan fungsi bagian jantung yang ditunjukkan oleh huruf A dan B adalah A. Bagian A menerima darah yang berasal dari paru-paru dan bagian B menerima dari seluruh tubuh. B. Bagian A menerima darah dari seluruh tubuh dan bagian B menerima darah yang berasal dari paru-paru. C. Bagian A memompa darah keluar jantung dan bagian B memompa darah ke seluruh tubuh. Yang D. Bagian A memompa darah ke seluruh tubuh dan bagian B memompa darah ke luar jantung. Pembahasan. Bagian A dan B pada gambar secara berurutan menunjukkan atrium kanan dan atrium kiri pada organ jantung.
Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh setelah proses peredaran darah besar, dan atrium kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru setelah proses peredaran kecil. Berarti jawabannya adalah B. Demikianlah anak-anak sekalian pembahasan soal IPA paket 2. Kali ini Bapak hanya membahas soal nomor 1 sampai 10. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.